Halo, jumpa lagi. Hari ini kita belajar materi tentang kejujuran dan menolong orang miskin. Nah, pada dewasa ini, saat ini, kejujuran adalah sesuatu hal yang semakin tidak dipikirkan oleh banyak orang. Kejujuran makin krisis ya kalau kita bilang, karena orang lebih mementingkan egonya sendiri, orang lebih mementingkan kebutuhannya sendiri. Jadi kejujuran bukan lagi sesuatu yang perlu dijadikan prinsip hidup. Nah, kita baru saja, kalau kalian mengikuti berita, Pak Ganjar beberapa waktu yang lalu memberikan penghargaan kepada beberapa orang yang jujur. Kita lihat kakek siapa itu namanya, kakek Afu, yang dia menemukan sebuah dompet, walaupun isinya mungkin tidak wow, tetapi kakek Afu dengan keterbatasannya, dengan apa yang dimilikannya, dia berani menjual HP-nya, bahkan menjual HP-nya karena kakek Afu ini tinggal di Solo, dia mau membalikan dompet milik orang yang tinggal di Pasuruan. Bayangkan, dari Solo ke Pasuruan itu membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Kakek Afu ini tergolong orang yang miskin, tetapi dia berani memegang prinsip, ini bukan hak saya, ini bukan milik saya harus mengembalikan. Kalian bisa searching ya nanti di Mbah Google, Pak Ganjar memberikan penghargaan kepada siapa saja. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki, yang menjadikan kejujuran menjadi prinsip hidup ini justru orang-orang yang berada di golongan menengah ke bawah taraf ekonominya. Kita lihat orang pejabat tinggi, orang yang sudah mapan, sudah memiliki kekayaan, sudah memiliki rumah yang mapan, istilahnya penghidupan yang mapan, tapi mereka dengan entengnya kan melakukan tindakan korupsi, tidak memikirkan apa akibatnya jika aku melakukan korupsi ini. Kalau kita lihat berita, berapa ratus juta yang mereka korupsi, bukan hanya nilainya itu kecil, tetapi sudah ratusan juta bahkan miliaran, padahal mereka sudah kaya. Tetapi kalau kita lihat orang yang dengan ekonominya menengah ke bawah, mereka yang hidupnya pas-pasan, justru mereka ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang jujur, hati yang memegang prinsip, aku ini bukan milikku, jadi kalau ini bukan hakku, aku harus mengembalikan pada yang punya. Seperti contoh, ada kisah seorang gadis di Thailand yang dia menemukan sebuah kresek. Kresek itu ternyata isinya adalah uang 50 juta. Uang 50 juta, bukan hanya uang 50 juta saja, tetapi juga ada emas 9 kg di dalamnya. Wah, coba kalau kalian yang menemukannya, pas jalan-jalan menemukan uang kresek, uang di dalam kresek, ayo, apa yang harus kalian lakukan? Lumayan kan, 50 juta loh, mau dijadikan apa, mau diapain? Nah, tetapi gadis kecil ini, dia bukan gadis yang berada, dia membawa kantong kresek yang berisi uang dan emas itu ke kantor polisi. Ternyata ada seorang ibu juga yang melaporkan kehilangan uang sebesar yang ditemukan gadis itu. Nah, setelah cross-check, ibu itu akhirnya bertemu dengan gadis kecil itu. Dia sangat berterima kasih dengan gadis kecil itu yang telah menemukan uang itu dan membalikannya, karena ternyata uang itu adalah untuk biaya rumah sakit suaminya yang sedang sakit dan harus membutuhkan biaya banyak untuk operasi. Nah, kita lihat, sesuatu hal yang bukan hak kita, sesuatu hal yang bukan milik kita, ketika kita mau membalikannya, ketika kita mau memberikan kepada yang seharusnya yang menjadi pemiliknya, ternyata semuanya itu adalah sudah dibutuhkan oleh mereka. Seberapapun banyaknya, ternyata mereka juga membutuhkan, mereka juga menginginkan
itu kembali gitu loh. Nah, oleh karena itu mari kita mau belajar tentang kejujuran. Kita mau menggali lagi, memegang kembali prinsip-prinsip kejujuran untuk kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau lihat kisah di dalam kitab suci, kisah tentang Ananias dan Safira yang dia menjual harta miliknya untuk menolong orang miskin. Nah, itu kan bagus ya, menjual hartanya untuk menolong orang miskin. Tetapi Ananias dan Safira ini ternyata dia tidak jujur. Harusnya mereka menjual, misalnya mereka menjual itu dapatnya 100 miliar. Tetapi mereka hanya bilang uang penjualannya hanya 70 miliar, yang 30 miliar mereka simpan sendiri. Sebenarnya Tuhan itu tidak mau melihat, tidak melihat seberapa banyak yang kamu berikan, asalkan memang itu adalah segitu. Kalau kamu mau jujur, kalau misalnya Ananias dan Safira mau jujur, uangnya sekian, saya ambil sekian untuk kehidupan kami dan sisanya untuk menolong orang miskin, pasti Tuhan tidak akan marah. Kalian bisa melihat kisah Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul ya. Kita lihat bahwa akibatnya itu tragis. Ternyata Ananias dan Safira langsung dihukum Tuhan pada saat itu juga, dan mereka akhirnya mati karena ketidakjujuran mereka. Nah, orang yang tidak jujur itu pasti menemui banyak resiko, pasti ada resikonya, pasti ada akibat yang harus ditanggung, karena hukum tabur tua itu pasti berlaku ya, bukan karmanya, tetapi karena memang apa yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Nah, berkaitan dengan materi menolong orang miskin, siapa sih di antara kita yang pengen miskin? Siapa sih di antara kita yang ingin dilahirkan dengan keadaan yang tidak punya? Pasti tidak ada ya. Tetapi Tuhan sudah menempatkan memang ada orang-orang yang hidupnya itu di bawah berkecukupan, di bawah kekurangan. Sehingga mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai siswa-siswa yang berteladan, melalui materi pokok pembelajaran hari ini kita mau belajar bahwa kita harus memegang kejujuran dan kita mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, oke, itu sekian dulu penjelasan materi mengenai hari ini. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Selamat mengerjakan tugasnya. Dadah.